Nahdlatul Tujar adalah perkumpulan kiai NU kultural, habaib, profesional dan pengusaha. Perkumpulan ini menamakan diri sebagai Nahdlatul Tujar adalah dalam rangka ngalap berkah dan meneladani para leluhur pendiri NU. Dengan membangun kemandirian ekonomi umat. Nahdlatul Tujar adalah wadahnya, sedangkan mekanisme usahanya adalah dengan mendirikan PT Intan, singkatan dari Indonesia Nahdlatul Tujar An-Nahdiyah. Rapat kerja PT Intan yang dilaksanakan di Ponpes Hak An-Nahdiyah, Sukodono ini, adalah tindak lanjut dari rapat kerja yang telah dilaksanakan di Hotel Rado, Malang, bulan kemarin. Sebagai Direktur Utama PT Intan adalah Haji Muhammad Ali, akrab disapa Gus Ali, seorang pengusaha kuliner yang sukses mendirikan beberapa usaha kuliner, hampir 100 cabang yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Sedangkan sebagai komisaris utama adalah Kiai Haji Abdul Malik Said, Sidoarjo. Beberapa komisaris PT Intan adalah Kiai Haji Gozi Wahid Wahab, salah satu cucu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Selanjutnya adalah Kiai Haji Hamim Baduzaman Tulungagung. Dan Kiai Haji Yahya Romli. Yang bisa baca Quran dan menerjemahkan, maka saya tertarik untuk daftar. Dan alhamdulillah saya berhasil. Kemudian saya ikut training, saya 4 tahun di Wong Solo, Pak. Ikut Pak Puspo, sing bojone akeh nih. Saya ikut Pak Puspo. Semoga Pak Puspo mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ya ini? Kemudian 5 tahun setelah saya keluar dari Pak Puspo, tahun 2004 saya keluar. 5 tahun setelahnya saya baru ngerintis ayam goreng, Pak. Itu karena kepepet ya. Karena the power of kepepet, akhirnya saya buka warung kaki 5 gerobak di Jalan Pahlawan Sidoarjo, warung penyet waktu itu. Alhamdulillah kok rame tapi yo kok kesel, rame tapi capek. Lalu kemudian bismillah, kalau saya lewat di tempat Jalan Pahlawan itu ada tanah kosong, Pak. Setiap malam ketika saya dorong gerobak tak fatihai. Kalau fatihai tempat ini. Kok yo sing duwe niku pas kepanggih kalih kula niku purun. Kula curhati purun menyerahkan tanahnya untuk saya kelola tanpa keluar duit. Tanpa keluar uang. Berkat bibarokatil Fatihah. Nah, kula mikir terus modale saka endi? Wong iki wis gelem nyerahno tempate. Terus aku modali duit sapa? Nah, kula riyen niku pernah ngekos wonten Wonoayu, wonten Rondo Ayu, tengene Wonoayu, wonten Rondo Ayu, Pak Yai. Nggih. Nah niku sanjeng teng kula, Kang, entek pira wae tak cukupi kanggo modalmu buka warung. Nah, entek pira wae. Lah niki kula sakniki sampai sekarang saya praktekkan niku kok nggih gathuk. Kalau niku buka kaki 5, hari ini tuh ada Pak Yunis, ada Bu Sofi kesini, ada Bu Ririn kesini. Itu mau nyerahkan duit kurang lebih 700 juta, Pak. Dilindungi, Pak. Mau teken. Nggih, sami kali 15 atau 20 tahun yang lalu, ketika tahun 2008 itu saya 2008 2009 saya pertama kali buka warung gerobak, terus jadi tenggene pahlawan M2M niku. Itu ya gitu sama. Jadi buka warung niku ternyata nggak pakai duit tiang tempate nggone wong liya. Kula cuman modal bakul sego, bakul itu cuman modal operator. Makanya bisnis yang nanti kita jalankan di Intan itu ya seperti ini, kita hanya ngelola tempat dan duitnya itu dari investor.
Lah sakmenika model koyo ngaten iki pun kula contone wis meh ping 100. Jadi warung iku wis meh 100. 80% modalnya dari orang lain, satu cabang di berbagai kota di seluruh Jawa Timur, ada juga di Jakarta, Pak. Nah, karena punya pengalaman seperti itu kan di copy paste mawon. Nah, kalau ken Pak Yai ken buka warung sing tradisional. Sing tradisional itu ya ayam bakar apa ayam goreng. Wis buka warung tradisional. Wingi para kiai niku pun setuju jenenge iku ayam bakar warung Abbas. Warung apa? Warung Abbas niki, ABS. Ya. Wingi ape digawe Suramadu kok ya kaduan, ape digawe Surabaya kok ya kecedhakan, akhirnya digawe sak donya. Ayam bakar sak donya. Disingkat Yai Yahya semesta alam. Ayam bakar semesta. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi niki dereng dados. Warung ini ku dereng dados. Warung itu tesih tenggene ide kita semua itu. Tapi sudah ada tempatnya. Tempatnya disuruh pilih di Sidoarjo wonten tenggene Transmart, tenggene Tangkel Suramadu nggih wonten. Napa tenggene Tulungagung. Tenggene wis dadi malah ya iki. Tenggene putih pasar apa ya? Pasar apa ini? Pokoknya jalan Teguh Umar. Dari para kiai, singkatan dari Indonesian Nahdlatul Tujjar An-Nahdliyah. Kalau PT IBM Indonesia Berkah Mandiri yang menggaungi bisnis kuliner yang sekarang ini akan buka di masa pandemi ini sudah buka 10 cabang kurang lebih sejak Desember 2020 kemarin. Insya Allah akan buka lagi di Triorejo, di Tulungagung, di Mojokerto, di Bangil karo Bahani. Tempatnya Bahani, terus teng Pare ini koncone Pak Yai Hamim, Pak Toto, BSM, dan di tempat-tempat lain di seluruh Jawa Timur. MOU yang kedua yaitu penandatanganan kerjasama yang sudah diinisiasi Pak Yai Hamim di Tulungagung dan di Triorejo. Yang ketiga yaitu penandatanganan surat kepada PT Pos Indonesia yang beralamat di Bandung yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Roy. Pak Insya Allah ada beberapa tempat PT Pos di seluruh Indonesia yang bisa disinergikan dengan para kiai Nahdlatul Tujjar. Dan yang terakhir yaitu penandatanganan beberapa teknis project yang berkaitan dengan kaki lima sedik. Bapak Ibu ingkang kula hormati, pada kesempatan ini rawuh Bu Reni, Pak Yunis dan Bu Ririn serta suaminya Mas Eko, Pak Eko. Beliau adalah sohibul mal yang sudah beberapa tempat di Jawa Timur ini derek ikut investasi. Ya saya itu sebetulnya kalau ada tempatnya insya Allah banyak yang mau. Kalau tempatnya strategis itu banyak yang lamar karena stoknya itu terbatas. Stok jatah umur dan jatah waktunya itu hanya 24 jam, sehingga sementara ini 1 bulan itu hanya 2-3 store Pak yang kaki lima stick. Yang lalu saya sounding ke Direktur Operasional PT Pos Indonesia di Bandung. Kebetulan rumah saya di Bandung, kebetulan direkturnya juga kawan saya,
saya sonding, alhamdulillah responnya sangat positif. Karena respon sangat positif, saya lapor sama Gus Ali, saya lapor sama para kiai, dan hari ini lapor sama Kiai Hamim juga. Kalau Kiai Yahya sama Pak Kiai Malik sudah tahu, sekarang Pak Kiai Hamim karena baru ketemu hari ini. Nah, intinya saya memohon sama Direktur Utama PT Intan atau Gus Ali, khusus PT Pos, saya usulkan untuk kaki 5 stick. Itu pertama sangat viral di mana-mana. Kalau saya lihat omsetnya sangat bagus. Kedua, tampilannya bagus. Ketiga, itu anak-anak muda itu sangat menyukai kaki 5 stick. Saya tadi jalan-jalan sama istri saya di depan Balai Kota Pak Gus Ali. Itu ramai luar biasa. Itu omsetnya tidak tahu berapa tuh per bulan. Wah, hari apa aja rame, kayak pasar gitu. Pada tempatnya di gang nyelempit. Ini persepsi saya. Terus bagaimana kalau di PT Pos Indonesia yang tempatnya selalu terbuka di jantung kota, termasuk di Tulungagung. Nah, PT Pos menyiapkan tempat seluruh Indonesia, monggo dikelola. Itu silahkan saja. Cuman khusus untuk PT Pos, PT Intan menspesialkan untuk menggunakan produknya itu kaki 5 stick. Yang kalau saya lihat pertama tampilannya bagus, harganya murah, rasanya enak. Dan itu kalau dibuka di Jawa Barat, mungkin ini perkiraan saya, stick yang di Jawa Barat itu bisa-bisa tutup gitu. Bener tutup itu. Karena stick di sana itu harganya mahal banget, rasanya nggak enak, tampilannya nggak bagus. Nah ini saya sangat berharap sekali saya nanti kira-kira hari Senin pulang ke Bandung sudah membawa surat yang diminta PT Pos, surat minat atau penawaran. Suratnya kebetulan udah saya buat, udah saya konsep. Kalau tidak ada perubahan atau revisi dari Gus Ali, ya mungkin tinggal saya print hari ini, ditandatangan, cap, jalan. Insya Allah hari Senin Gus Ali saya pulang. Alamat saya di Rembang, Bangil, Pasuruan. Saya Rembang, Bangil, Pasuruan. Mungkin kalau Kiai termasuk Kiai Malik tahu, daerah saya termasuk daerah Abu Dhabi. Ya. Dalam? Kalau enggak, kula diundang mriki niki karena Kiai Malik, ngoten, karena senior saya. Saya diundangnya ya apa mawon karena Kiai Malik kula rawuh, ngoten. Nah, saya punya pesantren kecil-kecilan, punya 4 saya. Saya punya SMK 3, punya SMP 3, punya MTS 2, punya SMP 3, TK sama MT dan PAUD. Sekaligus saya perkenalkan nama saya Mas Rusali. Saya alhamdulillah bisa menghadiri pertemuan sore hari ini yang saya nilai sangat baik sekali bagi saya, terutama untuk pengembangan pondok pesantren untuk masa depan. Dalam sangat bermanfaat lah gitu loh. Sangat terima kasih, saya juga diundang sama Kiai Malik. Akhirnya saya akan pulang bisa membawa ilmu gitu. Nah, itu. Saya juga Kiai Museum. Saya ini punya namanya lembaga LKPB, Lembaga Kemitraan Pondok Pesantren seluruh Jawa Timur. Sementara pembinanya Kiai Kasib Muhammad, termasuk Ibu Nyai Titi Wahid, termasuk dari Kiai Fuad Nur Hasan Sidogiri. Yang lainnya ini profesor hampir ada, kalau dari Jombang ada Kiai Rifai, ada Kusinan. Gitu. Alhamdulillah kemarin sudah mulai melangkah. Termasuk saya punya pupuk cair namanya Biosantri. Kemarin di Turen, saya kemarin ke Turen itu sudah panen raya. Jadi pupuk Biosantri ini biasanya kalau punya tanah 1 hektar biasa panen dapat 5 ton. Dengan pupuk Biosantri ini bisa kemarin 13,5
ton. Nah, ini kalau sharing dengan Intan sangat baik sekali. Kemarin kemarin di Turen itu dihadiri Ketua PWNU, Kiai Mustamar, Rektor UIN, terus Bupati dan yang lain-lainnya, itu kiai seluruh Jawa Timur, nggak betul banyak. Ya seperti inilah pengurusnya, tapi berjalan, apalagi nanti LKPP ini ada Gus Ali, alhamdulillah di hati saya tadi. Berarti Pondok Pesantren di samping ada pengembangan pendidikan juga ada pemberdayaan ekonomi di lingkungan pesantren. Inilah yang saya harapkan. Saya juga di samping saya pembina dan pendiri LKPP, saya juga pembina IPI. Mungkin Pak Kiai tahu, Ikatan Pondok Pesantren Indonesia. Tahu ya, pernah dengar ya? Itu sekarang sudah mulai dihidupkan lagi. Kemarin ada masalah. Sekarang dan pembinanya itu Pak Boy Rabi Amar dan Pak Muldoko. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum penandatanganan kami ingin menyampaikan dulu beberapa poin yang tertera di MOU sebagai berikut, bahwa ada MOU antara PT Indonesia Berkah Mandiri dengan PT Intan, di mana dari PT EBM akan diwakili oleh Direktur Utama kami yaitu Bapak Muhammad Ali, dengan dari pihak PT Intan diwakili oleh Kiai Haji Abdul Malik Kiai. Beberapa poin yang ingin kami sampaikan, bahwa pihak pertama sebagai Direktur PT EBM mewakili PT EBM yang akan sepakat bekerja sama dengan PT Intan dalam kegiatan usaha restoran. Pihak kedua sebagai Komisaris PT Intan mewakili untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dengan PT EBM. Kedua belah pihak sepakat untuk mengikat kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut. Pihak pertama dan kedua bekerja sama dalam pengelolaan usaha restoran dengan sistem bagi hasil yang menguntungkan. Pihak kedua sepakat untuk membantu pihak pertama dalam menyiapkan tempat serta investor dalam pendirian restoran dengan merek Kaki Lima, Gofis, ataupun grup kami yang lain. Pihak pertama ke depan akan memberikan pendampingan kepada pihak kedua dalam operasional restoran yang dikelola pihak kedua, hingga pihak kedua dalam menjalankan usaha restoran secara mandiri. Atas dasar poin di atas, kedua pihak sepakat bekerjasama untuk saling menguntungkan dan secara teknis tertuang dalam kerjasama ke depan. Demikian poin perjanjiannya, monggo. Terus. Sebelumnya perkenalkan, nama kami Mukhlitur Rusda, biasa dipanggil Mas Rusda. Saya asli dari Kediri. Kami menggeluti di bidang pabrikasi di pupuk organik briket. Hari ini alhamdulillah izin Kementan kami sudah keluar, dan ini pertama dan satu-satunya di Indonesia hari ini. Masih kita ngawali pupuk dasar. Biasanya kalau pupuk yang paling banyak itu adalah pupuk organik cair, dalam bentuk cair, dalam artian untuk semprotkan itu mikro. Tapi ini pupuk dasar, artinya pupuk makro yang sangat dibutuhkan oleh para petani. Yang mana hari ini dengan isu kelangkaan pupuk, yang mana itu kita ketahui sudah lebih dari 30 tahun memakai pupuk kimia, tapi hasilnya bagus kualitasnya, tetapi untuk ke tanah cenderung merusak. Alhamdulillah dengan pupuk kita ini, kita pupuk
organik briket kita ini 50% organik cair, 25% organik padat, dan sisanya 25% ini tetap memakai kimia, tapi kimia murni, yang mana residunya sudah nanti akan diurai oleh mikroba kita sehingga tidak merusak kepada tanah.